Pagi Pak Fendi. Pagi Bu, ada keperluan apa Bu? Mau ganggu sebentar, Oh, mau tak apa-apa. ada yang ditanya-tanya sedikit. Boleh, duduk Bu. Boleh ya? Iya, boleh. Ini sedang, Ini lihat materi yang akan datang di HP ini. oh gitu ya. Iya, apa yang akan Ada ditanyakan? Bu. Gini Pak, kebetulan saya kan sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Wah, mantap sekali ya. Mudah-mudahan Bapak berikutnya Amin ya Allah ya Rabbal bisa Alamin. juga ikut Generasi ya, selanjutnya ya. angkatan berikutnya. Nah, kami sudah masuk ke modul 3, yaitu masalah pengambilan keputusan sebagai pemimpin sekolah. Iya. Nah, salah satu tugasnya itu adalah CGP diminta menganalisis kasus. Nah, kebetulan kasus yang saya pilih itu adalah kasus jiwa. Jadi saya minta pendapat Bapak nih terhadap kasus jiwa ini yang terjadi. Nah, Apa tuh materi kasus jiwa ya, ya? saya bacakan ya Pak ya. Iya, silakan. Anda adalah kepala sekolah di SMA Tunas Gemilang. Berarti saya nih. Iya. Saya kepala sekolah di Tunas Gemilang. Kemudian seorang guru, jadi bawahan Bapak ya, Ya, bawahan. namanya Pak Dodi, Oke. adalah guru matematika di sekolah yang Bapak pimpin. Pak Dodi ini adalah guru yang berkompeten dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Iya, mantap. Ia menguasai bidang yang diajarkan dan metode pengajarannya juga mudah dimengerti oleh murid-murid. Namun ia memiliki beberapa masalah dalam pengendalian emosi dan pengelolaan waktu. Jadi dia pintar terhadap bidang studinya, kemudian dia juga bisa menyampaikan siswa, tetapi dia ada masalah terhadap pengelolaan emosi. Jadi ada dalam dirinya ya, Sedikit emosional ya. emosional dia ya. Kemudian dia dalam pengelolaan waktu juga dia bermasalah. Beberapa kali Bapak sebagai kepala sekolah mendapat keluhan baik dari murid-murid maupun orang tua murid bahwa Pak Dodi kerap marah-marah pada muridnya ketika ia kecewa pada sikap atau kinerja muridnya. Kemudian Bapak telah menyampaikan keluhan-keluhan tersebut pada Pak Dodi dan membimbingnya untuk memperbaikinya. Pak Dodi juga kerap kali terlambat dalam menyelesaikan tanggung jawabnya seperti membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, membuat soal ujian, dan juga mengisi nilai rapor siswa. Kejadian terakhir, Pak Dodi terbukti memanipulasi laporan keuangan kepanitiaan kegiatan studi tur ke Yogyakarta, di mana ia menjadi bendaharanya. Akhirnya di akhir tahun ajaran, Bapak memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Pak Dodi lagi. Nah, Pak Dodi dapat menerima keputusan Bapak. Ia segera mencari pekerjaan baru dan melamar ke beberapa sekolah. Kemudian Pak Dodi juga secara personal meminta Bapak untuk memberikan rekomendasi bila ada sekolah yang memintanya. Bapak pun mengiyakan. Pada suatu hari, Bapak mendapat email dari bagian sumber daya manusia SMA Cahaya Hati yang meminta Bapak mengisi lembaran rekomendasi mengenai kinerja Pak Dodi sehubungan dengan lamaran Pak Dodi ke sekolah tersebut sebagai koordinator guru matematika. Jadi Pak Dodi ini melamar sebagai koordinator matematika pada SMA Cahaya Hati ya. Di formulir itu ada beberapa pertanyaan tentang pengendalian emosi, pengelolaan waktu, juga tentang integritas. Nah, Bapak paham betul bahwa kalau Bapak mengisi dengan benar-benar, maka Pak Dodi tidak akan mendapat pekerjaan tersebut. Padahal sekolah tersebut adalah sekolah yang baik dan posisi yang dituju adalah posisi yang baik. Bapak juga tahu sebagai kepala keluarga, Pak Dodi itu adalah sebagai kepala keluarga dengan istri yang tidak bekerja dan anak dia masih kecil-kecil. Berarti Pak Dodi sangat membutuhkan pekerjaan ini. Apa yang Bapak lakukan terhadap kasus ini? Terhadap Pak Dodi? Iya. Oke, saya sekarang diminta dalam ilustrasi kepala sekolahnya. Iya, sebagai kepala sekolah. Pertama, satu. Sebenarnya kalau kasus seperti Pak Dodi, dalam ilustrasi cerita saya jadi kepala sekolahnya, semua runutan cerita itu benar. Sudah dibimbing,
dengan temperamen dia agar lebih baik lagi. Paling tidak berproses berangsur-angsur untuk menjadi yang lebih baik. Tapi diabaikan ketika kepanitiaan, menilap-nilap keuangan dan lain, itu banyak poin-poin salah pada Pak Dodi. Wajar kalau saya sudah memberi suatu peringatan berkali-kali untuk kebaikan individu, dan saya juga demikian. Bukan ada sempurna hidup ini, baik saya maupun Pak Dodi. Tetapi dalam hal ini kita kan tidak sepihak langsung. Pada dasarnya sudah bertahap. Pak Dodinya tuh, Pak Dodi jangan gini, Pak Dodi orang tua begini. Harusnya Pak Dodi itu menangkap sinyal-sinyal yang saya kasih terhadap nasihat-nasihat poin yang bermasalah tadi. Jadi kalau saya posisi dijadikan kepala sekolah tadi, itu memang benar Pak Dodi itu bermasalah karena dengan tabiat dia yang tidak berubah, itu berarti kan sudah dia yang memilih kehidupan dia seperti itu. Jadi kita setiap manusia akan menjadi lebih baik lagi, paling tidak berangsur, bukan langsung bim salah bim baik, tetapi berangsur besok, karena manusia itu tidak sempurna. Maksudnya gini Pak, kalau Bapak jadi kepala sekolah, keputusan apa yang Bapak ambil terhadap permintaan daripada SMA Cahaya tadi? Apakah Bapak akan memberi rekom yang baik terhadap Pak Dodi ini? Karena tadi kan di kasus dinyatakan bahwa Pak Dodi ini bermasalah dalam pengelolaan waktu, kemudian dalam pengelolaan emosi. Sementara oleh SMA Cahyadi itu adalah salah satu kriteria agar Pak Dodi ini bisa diterima. Sementara Bapak juga paham bahwa Pak Dodi ini adalah kepala keluarga dan memang sangat membutuhkan pekerjaan itu. Saya akan memberi yang sejujurnya data tersebut. Jadi surat kompensasi terhadap CP-nya itu pengalaman riwayat, saya bilang Pak Dodi itu agak temperamen, Pak Dodi begini-begini, sesuai dengan yang saya hadapi. Kenapa demikian? Saya berharap mungkin dengan saya Pak Dodinya itu tidak bisa berubah. Kalaupun diterima nantinya Pak Dodi di sekolah yang baru dengan jabatan yang the best, sesuai dengan finansial yang bonafit, itu Pak Dodi mungkin dibina dengan kepala sekolah yang baru lagi. Jadi kita harus jujur untuk mengisi formulir itu. Jangan disembunyikan atas hal-hal yang baik-baik. Apakah tidak ada pengisian data Pak Dodi itu, apakah akan tidak Bapak buat sedikit lebih baik dari fakta yang ada? Kalau saya mengisi sedikit yang lebih baik, berarti saya menyembunyikan sikap asli Pak Dodi. Kalau diterima di situ dengan baik, rupanya dia bilang, Pak Dodi itu, Pak, rekom Bapak lupa mungkin ngisinya. Kenapa? Temperamen orangnya. Malu saya. Ngerti nggak, Bu? Gitu ya, Pak, Malu. ya? Jadi, apa yang saya bilang tidak jadi di akhir saya flashbacknya gini. Pak, kenapa rekom yang baik-baik? Bapak lupa, Bapak kan sudah lama bekerja sama dengan dia. Dia tuh temperamen dan pernah macam-macam, teledor terhadap waktu. Bapak tidak utarakan itu, berarti Bapak menjerumuskan saya hal yang sama. Jadi supaya tidak hal yang sama dengan sekolah yang baru, cerita itu harus saya ungkapkan, bukan untuk tidak diterima, tapi menjelaskan lebih clear lagi. Jadi kesimpulan yang Bapak keputusan yang Bapak ambil yaitu mengisi fakta yang sebenarnya ya Pak ya. Fakta yang sebenarnya itu lebih penting. Karena kalau saya dibalikkan kepada Cahaya Hati, saya minta rekom, ini mau masuk sini, saya ingin yang lebih bonafit supaya sekolah saya the best. Akhirnya menyembunyikan biang keroknya itu tidak bagus. Saya menyesali itu loh. Saya tidak bisa. Jadi sama aja, kita jujur. Jadi niat saya gini, baik niat saya kepada kepala sekolah baru, dan mudah-mudahan dengan sekolah baru Pak Dodi berubahlah. Seandainya diterima. Seandainya diterima, Bu, itu pendapat saya. Bukan jahat kali hati Bapak, tidak ada jahat di sini. Kalau dia tidak jahat, seharusnya dia itu tidak mencari Cahaya Hati, dia tetap stay dengan saya. Jadi bawahan saya, guru saya. Suatu saat saya sebelum jadi Pak Dodi pun saya jadi Pak Dodi sebelumnya. Ya, tapi kan di sini di ceritanya ini Pak Dodi tidak bisa stay-nya karena kan memang dia sudah tidak Bapak apalagi perpanjang lagi. Iya, karena kelakuannya tadi. Ya, ini tadi rekom, menyangkut rekom. Saya akan menjelaskan rekom itu kepala yang sama sejawat kepala sekolah Cahaya Hati, kepala sekolah saya itu sama, kami punya permasalahan yang sama, itu kan berbagi share.
Kenapa? Karena bawahannya guru-gurunya yang membangkang siapa itu dia. Nanti kalau ini masalah saya juga. Bapak Effendi 3 kali ya masih bekerja. Oh, jadi Bapak tidak enaknya di situ, berarti saya simpulkan ya Bapak ya, Bapak nanti seandainya memperbaiki rekom terhadap Pak Dodi yang baik-baik, Bapak tak enaknya nanti dengan kepala SMA Cahayanya ya. Tak enak. Yang jadi saya fakta, mudah-mudahan fakta itu tidak sembunyi di balik apapun. Clearlah hendaknya tidak cocok dengan saya, cocoklah dengan kepala sekolah saya dan menjadi lebih baik Jadi lagi. maksud Bapak terhadap Pak Dodi agar Pak Dodi mendapat pelajaran dari apa yang sudah dilakukannya ya. Iya. Terima kasih tanggapan Bapak terhadap kasus ini. Nanti izinkan saya ya mengirim hasil wawancara kita ini ke LMS sebagai tugas saya. Terima kasih banyak. Semoga lancar dan doakan saya untuk the next generation ikut guru penggerak. Amin. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.